Saya kuliah di UIN Wali Songo Semarang. Waktu itu masih menjadi YIN. Lebih banyak aktif di lembaga penerbitan mahasiswa. Dan saat itu memang betul-betul benturan dengan Orde Baru saat itu. Jadi produk saya itu termasuk produk perlawanan terhadap Orde Baru. Produk perlawanan terhadap Orde Baru yang menurut saya sangat otoriter. Otoriter Orde Baru di mata saya. Tentu saya menyebut Orde Baru tidak ingin menyalahkan satu dua orang, karena sistem pemerintahan kita itu kan sistem pemerintahan yang terbagi. Ketika saya menyebut Orde Baru ya di situ menyebut sistem, ada eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif. Terlepas siapa yang paling berkuasa dalam sistem ini, tetapi hasil dari sistem ini itu betul-betul merugikan banyak pihak dan menguntungkan hanya segelintir orang. Jadi semuanya itu kayak berada dalam satu kerajaan. Jadi sistem demokrasi bangsa, negara bangsa, sistem republik, tapi prakteknya praktek kerajaan, praktek kerajaan. Itu yang terjadi. Dan karenanya waktu jadi mahasiswa itu banyak benturan-benturan yang harus kita lakukan untuk melakukan beberapa aksi. Karena memang sebelum kita masuk perguruan tinggi itu orang tua saya juga termasuk yang dirugikan oleh Orde Baru. Betapa repotnya abah saya itu kalau mau ceramah itu harus menempuh izin ke sana kemari, bahkan pernah ceramah itu diturunkan oleh TNI zaman Orde Baru. Abah saya itu ya sekali dua kali abah menerima, tapi dalam beberapa kesempatan mau tidak mau mereka harus, di antara mereka harus ada yang mencret karena sangat jengkelnya terhadap aparat. Tapi ya sebenarnya tidak jengkel sih dari refleksi orang tua itu. Pengajian diturunkan ya sudah gitu. Nyaman-nyaman saja orang tua. Tetapi itu adalah sebuah pola yang tidak bagus menurut saya. Sehingga ada banyak hal yang memang dari kalangan pesantren di lingkungan Nahdlatul Ulama itu termasuk yang dirugikan oleh Orde Baru. Karena hanya ada beberapa Kiai NU yang akrab dengan Orde Baru. Sangat kuatnya benturan Orde Baru dengan Kiai NU itu, maka kemudian sebagai bentuk istilahnya kompromi politik, sebagai puncak kesadaran Pak Harto mungkin, akhirnya membuat satu istilah pentingnya pertemuan antara ulama dan umarok. Sebenarnya kan isu politik untuk kompromi, sebenarnya untuk kompromi. Dari sekian waktu, sekian lama Kiai NU yang dikebiri. Karena memang zaman Orde Baru itu yang banyak menerima bantuan itu di luar NU. Ada organisasi yang bisa diteliti oleh peneliti, silahkan, yang betul-betul menikmati kue pembangunan Orde Baru, sehingga perguruan tingginya banyak, rumah sakitnya banyak. Dari penelitian mungkin orang bisa mengatakan karena itu pinter manajemen, tapi sebenarnya bukan. Pinter bikin pendekatan dengan Orde Baru, menikmati kue Orde Baru, sehingga bisa mengembangkan sistem pendidikan formal yang cukup berkembang pesat, dan rumah sakit Islam yang berkembang pesat. Tapi Kiai NU pada saat itu tidak membangun pesantren itu dari iuran masyarakat, dari iuran santri. Dan Kiai pada zaman Orde Baru betul-betul 75% mandiri. Kiai di zaman Orde Baru itu hanya 20% yang dekat dengan penguasa. Bahkan ada Kiai NU itu kan betul-betul tidak mau didatangi presiden, ya, betul-betul tidak mau, karena memang apalagi pada saat sistem pemilihan umum itu betul-betul masa-masa habis manis sepah dibuang itu.
untuk mengeruk suara kiai-kiai itu dieksploitasi untuk kampanye yang nggak mau dikebiri ke sana kemari. Dan setelah pemilu ya udah habis manis sepah dibuang. Dan pemilu selesai, penguasa seolah-olah membagi kekuasaannya, dan memang kekuasaan yang terbagi itu kebetulan bagian-bagian dari kekuasaan itu bersatu dalam satu kesepakatan untuk dalam tanda kutip menghalalkan kebijakan-kebijakan yang menurut saya otoriter. Makanya aneh kalau sekarang ini ada beberapa ustadz yang mengidentifikasi sebagai tokoh agama, tetapi kemudian memuji-muji Orde Baru begitu, memuji-muji Orde Baru. Saya kira itu. Setelah di UIN terus ke setelah di UIN enggak, di Jakarta, di Australia itu sebagai efek kegiatan saja. Efek kegiatan untuk cari pengalaman, pengetahuan tentang Quality Assurance of Islamic Studies. Program 1 tahun, tetapi riwi-riwi masih ke Indonesia. Di Sydney University. Berarti belajar di sana selama 1 tahun. 1 tahun, tapi belajar normalnya di sana hanya 2 bulan, normalnya 2 bulan. Yang lain kita kerjakan di Indonesia. Dan itu non gelar, tetapi cukup banyak ilmu yang saya pelajari di sana. Tetapi betul kata para antropolog itu, orang itu pada akhirnya akan back to culture, kembali kepada kulturnya. Jadi sekuat apapun tradisi, visi keilmuan saya di akademik, tetap saja saya akan kembali ke kampung halaman untuk menguatkan basis perjuangan orang tua di masyarakat dan mengelola pesantren ini yang saya namai dengan As-Sufa Institute ini itu. Terus untuk itu Pak, berarti setelah belajar itu kemudian mengeluarkan buku si Suluk Kiai Jebulek. Ya, Suluk Kiai Jebulek termasuk buku terbaik versi IKAPI untuk pameran buku nasional di Jakarta tahun 2000 berapa itu? 2016. 2016. Niku penggarapannya dari 2014 terbitnya. 2014. Penghargaannya 2016. Buku dalam prosesnya ya sebentar sekali pembuatan buku itu. Berapa tahun Pak? Hanya 3 bulan. 3 bulan. Dan saya juga di luar dugaan buku itu termasuk buku terbaik se-Indonesia. Penggarapan yang cukup sederhana. Mungkin menurut saya, kalau saya boleh bukan karena penulisan sebenarnya, karena tokoh yang diangkat sebenarnya. Tokoh Syekh Ahmad Mutamakin itu adalah tokoh yang sangat fenomenal menurut dalam sejarah gerakan Indonesia sebelum kemerdekaan. Jauh sebelum kemerdekaan, ketika masih negeri ini berada dalam sebuah sistem feodalisme lokal, bekerja sama dengan pemerintahan, dengan penjajah. Kiai Mutamakin itu menurut saya tokoh yang keren, yang mencoba membangun satu sistem kekuasaan, tetapi tidak melakukan benturan terhadap penguasa. Sehingga Kiai Mutamakin itu ingin membuat institusi di dalam institusi. Dia itu kuat dalam institusi yang dia ciptakan, tapi dia tidak ingin melakukan pemberontakan terhadap penguasa. Tetapi penguasa segan dengan sendirinya, nggak nyaman dengan magnet besar Kiai Mutamakin di dalam menggerakkan, mencerahkan masyarakat. Akhirnya penguasa kerajaan Kartosuro saat itu betul-betul mencoba mengebiri, mencoba meminimais kebesaran Kiai Mutamakin dengan membuat isu-isu yang kiranya
menjatuhkan sosok Kiai Muhtamakin, tapi tidak malah jatuh, malah besar Kiai Muhtamakin. Dan sejarah itu tercatat di beberapa catatan. Makanya dan teori Kiai Muhtamakin itu yang kemudian dipakai Gus Dur. Bagaimana membangun kekuatan institusi sosial di tengah institusi kekuasaan tanpa harus melakukan benturan terhadap penguasa. Dan teori inilah yang dibumisasikan oleh Gus Dur dalam sebuah gerakan besar di lingkungan organisasi Nahdlatul Ulama. Makanya tidak heran kalau Gus Dur di beberapa kesempatan selalu mengaku Kiai Muhtamakin adalah guru besar saya. Guru besar saya. Di samping memang Gus Dur juga ada jalur dari segi historis dengan Kiai Muhtamakin ya. Terus yang buku kedua Pak? Islam Geger Gendeng. Itu? Oh itu sebenarnya itu bukan bukannya untuk berkarya saya. Sebenarnya itu dampak dari dampak dari gerakan perlawanan terhadap kapitalisme global dalam yang ingin dikembangkan di Rembang ini. Karena memang industri yang ingin dibangun di Rembang ini atau sekarang sudah berkembang itu bukan industri kecil, itu high capital itu. Dan waktu itu memang saya mengikuti irama masyarakat, bagaimana saya tetap berada di tengah masyarakat, apapun kondisi masyarakat itu, namanya orang kecil tetap harus didampingi. Saya nggak mikir benar atau salah, yang penting saya mendampingi masyarakat. Karena kalau ada motor ditabrak mobil, masa harus dibilang mobilnya kan begitu. Jadi teori pendampingan itu selalu mengesahkan untuk lebih peduli terhadap yang lemah, itu teori pendampingan. Jadi arah saya pada teori pendampingan sebenarnya. Tapi di beberapa kesempatan ada refleksi-refleksi yang kemudian ada yang mencatat. Lebih-lebih istri saya itu yang terus setia mencatat catatan-catatan perjalanan saya untuk mendampingi masyarakat itu. Setelah saya buka kembali kok ternyata ada banyak hal yang perlu dikumpulkan untuk diedit. Akhirnya saya edit sekenanya, sesingkat untuk biar lebih singkat saya serahkan ke penerbit buku saya yang fenomenal itu, yang Suluk itu. Akhirnya penerbit sangat menerima itu, dan di luar dugaan itu juga bestseller itu. Jadi buku dari gerakan itu. Berapa kopi yang kejual itu Pak? Kalau boleh tahu. Oh sudah banyak sekali, sudah di atas 3-4 ribu itu. 3-4. Sudah lebih kalau itu. Yang Suluk memang lebih banyak. Oh lebih banyak lagi itu. Dan di luar dugaan buku bestseller semua buku saya ya. Cuman yang buku Syekh Muhtamakin karena saya ingin mengabadikan tradisi saja, karena memang saya juga dari generasi Syekh Muhtamakin, jadi punya keterpanggilan untuk mencatat sejarah itu biar tidak hilang. Meskipun selain saya ada dari generasi Kiai Muhtamakin juga yang menerbitkan buku itu, seperti Milal Bizawi, itu juga diantara dari generasi Muhtamakin, dia juga dari Kajen. Nah, kalau saya melihat orang lain pada menulis tentang datuk saya, masa saya harus membiarkan catatan-catatan kecil yang turun-temurun nggak saya bukukan, katakan begitu. Nah, saya hanya didasarkan pada minat ini aja untuk membukukan aja. Di luar dugaan itu kok bisa menjadi buku yang booming begitu. Lah buku berikutnya Islam Geger Gendeng itu efek dari gerakan sebenarnya. Karena mungkin kita akademisi, sehingga apapun yang kita refleksikan itu menjadi kayak berarti bagi catatan para akademik itu, sehingga mereka tahu kalau saya berbasis akademik, akhirnya mengusulkan kepada saya agar catatan itu diterbitkan aja Gus. Sayang itu catatan-catatan itu tidak diterbitkan. Akhirnya saya rombak, saya urut-urutkan mana yang harus di bab 1. Sebenarnya direfleksi, iya. Mana yang harus dirombak jadi iya. Ya, so, saya carikan rujukan-rujukannya, saya kuatkan rujukan-rujukannya. Mana yang harus di bab 1, mana yang harus di pengantar, mana harus di bab 2, 3.
Akhirnya tertata rapi, saya setorkan di penerbit. Oh, itu dengan Iya. Islam Geger Gendeng. Islam Geger Gendeng Itu itu. tahun pinten Pak? Kalau Itu tahun tahun 2016 itu. 2016 berarti setelah penghargaan. Penghargaan itu sudah terbit itu. Terbit. Iya. Itu di luar dugaan juga. Ya, karya-karya yang di luar dugaan itu tidak sedikit yang bermanfaat ternyata. Iya. Karya-karya ilmuwan-ilmuwan sebelumnya banyak yang tak terduga juga. Penerima Nobel juga agak Banyak menduga. nggak menduga sebenarnya. Saya juga nggak menduga itu. Bahkan yang saya tata rapi di akademik, di kampus, di hadapan mahasiswa, sampai sekarang nggak muncul. Ini kuno Pak? Ya banyak makalah-makalah saya yang terkumpul, saya anggap paling bagus. Saya buat, saya susun melalui riset yang serius, malah nggak ada yang terbit malah. Berarti nih ada rencana buku ketiga atau sudah ada? Ada. Saya pengen mengabadikan catatan-catatan penting apa yang saya lihat dari gerakan Gus Dur. Gus Dur. Berarti besok nih Insya akan Allah. terbit Gus Dur. Gus, Rencana kapan? saya nggak tahu, tapi ini memang saya garap betul bagaimana Gus Dur kaitannya dengan Syekh Mutamakin itu. Berarti Dari perspektif- ada kaitannya untuk buku ketiga. Iya, dari perspektif ininya saya relasi kebudayaan Gus Dur dengan para leluhurnya sebenarnya. Terus kemudian setelah buku itu terus balik ke rumah, itu apa sudah di rumah Pak? Yang Belum, saya di rumah kan baru 6 tahun 6 bersalon tahun. ini. Terus kemudian mendirikan itu ya. Ya, ikut dampingi masyarakat. Nggak sengaja kemudian ada 1-2 yang ingin mondok, ya saya terima. Terus akhirnya sekarang menjadi pondok yang serius sekarang ini. Boleh diceritakan Pak awal mulanya untuk Ya, awal mulanya saya ada santri pengen mondok, saya belum menerima karena memang orang tua masih punya pesantren. Jadi enggak saya sarankan di beberapa santri itu ikut di pesantren orang tua saja. Tapi kok enggak sekali, enggak 2 kali yang ingin mondok di rumah, akhirnya saya terima. Sampai sekarang terus berkembang pesantren ini. awalnya itu berapa santri? Ya namanya awal ya ada 1. Satu. Awal langsung 10 itu memang agak mengada-ngada. Barangkali langsung 2 gitu kan. Enggak, 1 jarak berapa bulan tambah, jarak tambah gitu. Iya. Terus kemudian Berkembang sampai sekarang. Itu kajian. Tapi target saya yang jelas targetnya bukan jumlah santri sebenarnya. Jumlah santri. Tapi kajiannya sebenarnya saya. Kajiannya itu yang mencerahkan, yang membebaskan, yang membuat santri bisa betul-betul tafakuh fiddin, target saya itu. Kajiannya itu Iya kayak pesantren-pesantren salaf lainnya. Cuman saya lebih ke arah bagaimana bisa lebih mengkontekkan tek-tek klasik itu, aturos itu bisa lebih dirasakan dalam konteks zaman sekarang. Itu aja bedanya. itu dengan model cara apa Pak? Dengan teks. Saya pembelajarannya dengan model dialog saya. Iya, Model berarti dialog. tatap muka satu-satu gitu. Enggak, Enggak. ada yang satu-satu kayak tadi itu, ada yang bareng-bareng. Lihat suasananya. Kalau anak-anak sudah semakin dolor ya saya kasih tugas teks untuk dibaca sendiri dan nanti untuk didiskusikan sama saya. Tapi secara umum masih belajar bareng-bareng, cuman saya menggunakan metode dialog. Lebih banyak bertanya, menyampaikan materi dan bagaimana menanamkan materi itu dengan model dialog, model bertanya. Termasuk terkait dengan ilmu nahwu, terkait dengan ilmu fikih, terkait dengan ilmu sastra, terkait dengan ilmu tasawuf lebih-lebih. Berarti niku apa? Bahan ajarnya itu dari semua teks. Ya, bahan ajar yang paling penting di pesantren-pesantren NU itu menjadi materi penting di Pondok As-Sufah ini. Kalau untuk yang misal teks-teks barat menggunakan istilahnya teks barat itu digunakan. Itu langsung masuk ke dalam gaya perspektif saya saja. Oke. Tidak dalam bentuk saya sodorkan dalam bentuk teks yang harus mereka baca. Nah, jadi gaya penjelasan kontekstualisasi saya itu pasti ada suasana-suasana filosofis, pendekatan-pendekatan psikologis, pendekatan-pendekatan antropologis itu langsung refleks dalam gaya saya aja, tidak langsung dalam bentuk kajian buku. Terus itu Pak, semisal kayak diskusi itu tadi memang nggak secara rutin gitu. Setiap khatam saya kasih kitab baru. Gitu. Nah itu sudah buku keempat yang dibedah oleh Kang Dani tadi itu. Apakah niku misal santri itu harus punya kajian khusus misal kayak Iya harus ada.
saya kasih darat gitu. saya kasih Gitu. tag. Teks. Saya kasih tag. Jadi kan santri-santri yang sudah berjenjang SMA kelas 2 saya kasih tag, saya suruh baca. Nanti suruh mendiskusikan dengan saya. Berarti itu seperti Kang Dani itu udah Sudah empat buku. buku yang lainnya. Yang lainnya diantaranya tafsir Al-Ibris itu, Al-Ibris. tafsirnya Mbah Bisri Kembang. Itu juga termasuk yang masuk dalam kajian dini. Dia nanti kalau saya agak suasana jenuh baca buku, untuk ngetik di depan komputer, saya duduk di halaman memanggil santri sesuai dengan tema yang saya inginkan, terus didiskusikan. Mereka adalah santri sekaligus tamu-tamu pengetahuan saya.